ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ayo Niko, pimpin doanya. Kanan kiri, belakang kedua, yang marilah berdoa. Absen ya, satu persatu. Ahmad Idrian hadir. Kemudian Ayah Kupi hadir. Miftahul Huda Nurjana hadir. Sophia Rahmat hadir. Ridho Al-Ghifari hadir. Alhamdulillah. Masih semangat gak nih? Semangatnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih semangat ya. Coba ibu sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ibu ingin lihat konsentrasi anak ibu dulu. Apa masih rest apa udah loyo nih? Coba perhatikan tangan ibu. Semua angkat tangannya seperti tangan ibu. Goyang-goyangkan. Kalau ibu bilang pegang dagu ya, sesuai apa yang ibu bilang ya. Coba angkat tangannya semua, angkat tangannya. Nah, semuanya lihat seperti ini, pegang, goyang-goyang, pegang mata. Iya, masih konsentrasi ya. Pegang lagi, angkat lagi tangannya. Pegang hidung. Iya, sekali lagi, goyang-goyang tangannya, pegang mulut. Iya, konsentrasi semua ya, semua. Oke. Masuk ke materi pembelajaran. Apa kira-kira materi pembelajaran kita hari ini? Tentang mobilitas sosial. Masih ingat nggak pengertian mobilitas sosial apa? Masih ada yang masih ingat? Siapa yang tahu mobilitas sosial apa? Ayo pertanyaan. Ada apa? Pergerakan orang. Ya, Amira. Perpindahan penduduk. Ada lagi? Iya, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan penduduk, pergerakan status sosial seseorang, ya, pergerakan orang dan sebagainya. Nah, kemudian sebelumnya juga kita sudah membahas faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Masih ingat apa faktor pendorong mobilitas sosial? Siapa? Faktor apa, Mika? Faktor struktural. Faktor apa lagi? Faktor individu. Faktor sosial. Faktor sosial. Faktor politik. Faktor politik. Faktor ekonomi. Apa lagi? Pertumbuhan penduduk. Apa pertambahan penduduk? Udah. Iya. Nah, selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat. Apa saja faktor penghambatnya? Kemiskinan. Ada kemiskinan. Apa lagi? Diskriminasi. Diskriminasi. Ada keluarga yang banyak. Iya, keluarga yang banyak ya. Situasi yang tidak kondusif. Iya, situasi yang tidak kondusif. Jadi, alhamdulillah anak-anak itu masih mengingat materi-materi kita sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang saluran mobilitas sosial. Itu buka LKS-nya yang ada di halaman 59. Untuk lebih jelasnya penjelasan tentang saluran mobilitas sosial, kalian lihat tayangan yang ada di sini ya. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah pertama, dengan mengamati video ini kalian bisa menganalisis saluran mobilitas sosial. Jadi setelah itu tayangan video ini kalian akan memahami saluran-saluran mobilitas sosial. Kemudian dengan model pembelajaran problem based learning, itu harap kalian bisa nanti menyajikan hasil analisis saluran mobilitas sosial dan bisa mampu memecahkan permasalahan sosial thinking dengan percaya diri. Social thinking itu adalah
kemarin sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian juga sudah membahas faktor-faktor mendorong mobilitas sosial. Bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang itu bisa mengalami mobilitas sosial? Setiap orang bisa mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia bekerja. Pertama, melalui pendidikan. Nah, dengan pendidikan orang bisa mengubah status sosialnya. Seperti yang kalian lakukan seperti saat ini, kalian adalah peserta didik, ya. Kalian sedang mengenyam pendidikan. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin yang mengenyam pendidikan sekolah sampai perguruan tinggi. Setelah lulus, dia punya pengetahuan dagang. Kemudian dia menggunakan pengetahuannya tersebut untuk menjadi pedagang. Secara otomatis, maka status sosialnya juga meningkat, ya, karena didapatnya dari pendidikan tadi. Selain organisasi profesi, ada lembaga keagamaan. Lembaga agama dapat digunakan untuk meraih kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat. Pemuka agama merupakan orang yang memberi bimbingan dan petunjuk mengenai ajaran agama. Tokoh-tokoh agama yang kalian ketahui siapa saja? Siapa? Syekh Ali Jaber. Siapa lagi yang kalian ketahui? Ustaz-ustaz yang terkenal di Indonesia. Abdul Somad, ya. Kemudian siapa lagi? Muhammad Abdul Ghani, ya. Nah, jadi banyak sekali tokoh-tokoh. Ini adalah pembahasan kita tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Sebelum ibu lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau ada? Amira apa? Bagaimana masyarakat mengukur seseorang setelah mencapai kesejahteraan mobilitas sosial? Nah, gimana kita bisa mengukur kesejahteraan sosial seseorang? Itu dilihat dari apanya? Kalau misalnya kita tahu, oh dia ini adalah orang yang sejahtera, gimana caranya biasanya? Ada yang bisa? Ya, ada apa? Lihat dari rumahnya, Bu. Kalau rumahnya bagus, berarti sejahtera. Dilihat dari rumahnya, bilang Rehan kalau rumahnya bagus, berarti dia sejahtera. Dilihat dari apanya lagi? Penampilannya, Bu. Dari penampilannya. Apa penampilannya? Penampilannya bagus, seperti baju-bajunya, ya, misalnya mahal, berarti dia sejahtera. Mas Ida. Dari kendaraan, Dari kendaraannya, misalnya kendaraannya seperti apa, Mas Ida? mobil. Dari mobil, ya, dia punya mobil, dia punya kendaraan, punya helikopter mungkin, ya, punya jet pribadi mungkin, ya, jadi dia sejahtera. Apa dong? Lihat dari Dilihat dari kekayaannya, ya, semua. Jadi kalau orang itu kaya berarti sejahtera, seperti itu. Nah, itu berarti semuanya kalau kita ingin melihat orang itu sejahtera atau tidak, dilihat dari mobilnya, dilihat dari rumahnya, dari penampilannya, baju-baju yang dia pakai, ya. Orang kaya yang kalian tahu di Indonesia siapa misalnya? Ahmad, siapa lagi? Pak Imron. Ini ya, ya. Dan mereka itu adalah orang-orang sukses, ya kan? Yang mengalami mobilitas vertikal naik, ya. Paham ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Ini mulai lagi, ibu lihat nih. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, masih semangat ya anak-anak ibu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ya. Ibu akan memberikan tayangan video yang berkaitan dengan saluran mobilitas sosial. Kalian nanti secara berkelompok, ibu minta setelah melihat tayangan video yang ibu tayangkan, tugas kalian adalah menganalisis, merumuskan masalah yang ada di dalam video tersebut. Setelah merumuskan masalah, kalian buat analisis jawabannya. Paham ya? Paham? Nah, baiklah, ibu akan tayangkan video berikut. Saudara, siang hari ini kawasan di sekitar Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat masih terus
dijaga ketat seiring dengan ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ibu ulangi, tugas kalian adalah tiap kelompok merumuskan masalah berkaitan dengan video tersebut, kemudian kalian analisis jawaban kalian di LKPD yang akan Ibu bagikan. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil rumusan masalah dan analisis jawabannya, dan kelompok lain bisa menanggapi. Paham? Ini ya, waktu kita habis. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, presentasi pertama akan dilakukan oleh kelompok 1. Sebelum maju, kita tepuk semangat dulu, biar semangat. Tepuk semangat. Oke, kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, berita tentang seorang polisi berpangkat jenderal yang diduga melakukan tindakan kriminal berupa pembunuhan terhadap bawahannya. Beliau ditetapkan tersangka setelah diadakan beberapa penyelidikan oleh pihak kepolisian. Rumusan masalah yang kami buat adalah apa korelasi atau hubungan dari kasus tersebut dengan mobilitas sosial. Hasil analisis kami adalah Verdi Sambo adalah seorang polisi berpangkat jenderal. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Dirsankes di Polres Jakarta Barat. Beliau juga pernah menjadi Kapolres di Purbalingga dan karir beliau sangat bagus. Sebelum menjadi seorang polisi, tentunya beliau pernah melewati pendidikan di Akademi Kepolisian. Dengan karir beliau yang sangat bagus, tentunya beliau sangat disegani dan dihormati di lingkungannya. Tapi setelah beliau terlibat kasus kriminal, semua karir beliau pun hancur. Selain mencoreng nama baik, beliau juga mencoreng nama baik kepolisian. Dia dihubungkan dengan mobilitas sosial saat beliau berada di puncak karir beliau, berada di mobilitas vertikal naik, tapi ketika karirnya hancur, beliau berada di posisi vertikal turun. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, silakan kalau ada tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Kelompok siapa dulu yang mau menanggapi? 1. Dari kelompok 3 silakan. Hal positif apa yang bisa kamu petik dari video tersebut? Nah, pertanyaannya hal positif apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Silakan berdiskusi untuk menjawab jawabannya. Hal positif. Nah, ini jawaban dari kelompok 1. Hal positif yang bisa kita ambil dari video tadi adalah kecerdasan atau keuletan seorang polisi bernama Irjen Verdi Sambo dalam meniti karirnya. Karena menjadi seorang polisi berpangkat tinggi seperti beliau tentu tidaklah mudah. Kita bisa mencontoh kegigihan beliau agar kelak bisa mempunyai karir yang bagus. Iya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Jadi hal positif yang bisa kita petik adalah kita bisa meniru kegigihan atau keuletan beliau ya, Irjen Sambo tadi, supaya bisa mengalami vertikal naik. Sudah tidak ada tanggapan lagi? Tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Kita semua sudah mempresentasikan hasil rumusan masalah dan analisis jawabannya. Semuanya dipresentasikan dengan baik, Ibu lihat. Nah, hari ini tugas reflektif Ibu akan bagikan. Tolong ketua kelasnya maju, bagikan ke teman-temannya. Itu tugas individu, jadi dikerjakan secara individu ya. Ibu panggil namanya, ini adalah yang poin nilainya bagus ya, memperoleh poin tinggi. Ibu panggil Alia Putri. Ayo maju Alia.
baca kan? Nah, baca di situ. Bandingkan dengan gambar pada soal nomor 1. Bagaimana mobilitas sosial yang dialami orang pada gambar ini? Pada gambar pertama, terlihat Irjen Sambo menggunakan baju polisi dan sedang bertugas di Kadif Propam Polri. Sedangkan gambar kedua terlihat Irjen Sambo sedang menggunakan baju tahanan karena beliau terlibat kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari perbandingan foto tersebut, foto pertama menunjukkan Irjen Sambo mengalami mobilitas sosial vertikal naik dan gambar kedua mengalami mobilitas sosial vertikal turun. Iya, bagus sekali jawaban Alia Putri ya. Kita kasih aplaus dulu. Kemudian untuk penilaian dari kelompok dulu ya. Untuk penilaian kelompok di sini keaktifan dalam kelompok yang terlihat semua aktif itu ada di kelompok 1. Jadi kelompok 1 poinnya 4. Kemudian hasil diskusi untuk kelompok 1 poinnya juga 4 karena bisa menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Kemudian untuk ketepatan waktu kelompok 1 juga poinnya 4 karena pengumpulan hasil diskusi juga tepat waktu. Jadi untuk kelompok 1 poinnya semua 4. Kemudian untuk penilaian keterampilan poin 4 ini menunjukkan penguasaan materi dengan sangat baik dan menguasai bahasa yang mudah dipahami. Kemudian poin 3 menunjukkan penguasaan materi dengan sangat baik tapi bahasanya kurang dipahami. Kemudian yang poin kedua menunjukkan penguasaan materi dengan kurang baik dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Dan poin 1 menunjukkan penguasaan materi dengan tidak baik dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Untuk aspek keterampilan ini per individu yang mendapatkan nilai 4 adalah Alia Putri ya. Nah, kemudian untuk penyajian materi untuk Alia Putri sendiri ini dia dapat poin juga 4 karena menyajikan materi secara runtut dan sistematis. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira kesimpulan kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, video. Kesimpulan saluran-saluran mobilitas terdiri dari lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, organisasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga militer dan kepolisian, lembaga keluarga. Iya, itu adalah saluran-saluran mobilitas sosial ya. Jadi sebagai seorang pelajar dan video yang sudah Ibu tayangkan tadi, tentunya kita ingin supaya bisa mengalami mobilitas vertikal naik ya, seperti yang dialami oleh Irjen Sambo yang ada di video tadi. Yang kita tiru adalah kegigihan beliau, keuletan beliau. Nah, di sini sebagai seorang pelajar ya, kalian tentu bisa meniru kegigihan dan keuletan beliau biar kalian bisa mengalami vertikal naik. Tetapi harus ditanamkan juga akhlak dan budi pekerti yang baik supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti yang ada di dalam tokoh video tersebut. Sekarang di rumah nanti kalian kerjakan evaluasi pembelajaran 2 ya, atau uji kompetensi 2 tentang saluran mobilitas sosial. Jangan lupa belajar di rumah halaman 62 ya, itu kerjakan di rumah. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang dampak mobilitas sosial. Paham sampai di sini? Nah, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi maka Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.